Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, di mana kita sampai pada perkataan beliau rahimahullah, thumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun wa biqudratihi wa biiradatihi yanfuzun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah menciptakan lil jannati min dzurriyyatihi ahlan, menciptakan para penduduk surga dari kalangan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun, maka mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mereka mengamalkan amalan-amalan yang mereka lakukan. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfuzun, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, mereka para keturunan Nabi Adam yang akan menjadi penghuni surga tersebut, mereka yanfuzun, melaksanakan amalan-amalan tersebut, ya, melaksanakan apa-apa yang telah dikehendaki oleh Allah tersebut. Maka di sini ini adalah kalimat yang menunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah, ya, masih dalam masalah takdir. Masih ada keterkaitan yang erat dengan pembahasan-pembahasan yang telah lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu bukan dalam rangka untuk memaksa para makhluk agar berjalan sesuai dengan kehendak Allah tersebut, yakni memaksa, tidak ada pilihan bagi makhluk, tidak demikian. Akan tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah setiap makhluk, setiap manusia, bahkan setiap manusia dan jin, setiap mukallaf itu memiliki dua hal. Yang pertama adalah musayyar, yang kedua adalah mukhayyar. Apa itu musayyar? Musayyar itu adalah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang tersebut melakukan sesuatu kecuali pasti itu karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya musayyar. Yang kedua, mukhayyar, yakni diberikan ikhtiar, diberikan pilihan, diberikan kebebasan untuk memilih. Setiap manusia memiliki ikhtiar. Setiap dari kita memiliki pilihan. Apakah malam ini kita mau menghadiri kajian atau tidak? Setiap dari kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika dia menentukan pilihannya, maka dia tidak akan bisa melakukan apa yang dia pilih tersebut kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah, mudah. Intinya harus seimbang antara musayyar wa mukhayyar. Al-abdu huwa musayyarun wa mukhayyar. Seorang hamba itu dia, ya, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemudian tidaklah dia bisa melaksanakan pilihannya tersebut kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kehendak, tetapi Allah juga memiliki kehendak, dan kehendak Allah di atas kehendak makhluk. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah.
Jadi di ayat ini dinisbatkan masyiah, kehendak, kepada makhluk dan juga kepada Allah. Makhluk memiliki kehendak, memiliki masyiah, Allah juga memiliki kehendak, memiliki masyiah. Akan tetapi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Engkau tidak bisa berkehendak kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yani kita bisa memiliki kehendak, tapi kalau misalkan Allah tidak mengizinkan itu terjadi, maka walaupun kita sudah berusaha sangat keras, itu tidak akan kita bisa capai. Betul tidak? Nah, maka inilah yang namanya iman kepada takdir. Ahlus sunnah meyakini dua hal ini secara seimbang, musayyar dan mukhayyar. Kalau cuma salah satunya, kalau cuma meyakini salah satunya bahwa setiap makhluk, setiap mukallaf, manusia dan jin itu musayyar, maka ini akidah Jabariyah. Dan ini adalah kezaliman. Kenapa? Karena ya, itu berarti orang-orang ini meyakini bahwa setiap orang itu dipaksa oleh Allah untuk melakukan amalan-amalannya. Ketika dia berbuat keharaman, itu karena dia terpaksa, dia tidak punya pilihan. Allah yang memaksanya untuk berbuat keharaman, bahkan kekufuran dan kesyirikan, sehingga kemudian dia masuk neraka, ya, karena dipaksa oleh Allah. Ini konsekuensi kalau kita meyakini bahwa manusia itu cuma punya satu aspek saja, yaitu apa? Musayyar. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kalau kita cuma meyakini bahwa manusia itu cuma memiliki satu aspek yang lain, yaitu mukhayyar, yaitu dia memiliki pilihan dan dia bebas berkehendak semau dia, dan Allah tidak memiliki yakni kekuasaan sama sekali terhadap apa yang dia akan pilih, maka ini berarti ya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tidak mampu. Yani tidak maha mampu gitu ya. Padahal Allah adalah maha mampu. Allah Subhanahu wa taala ya, kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Maka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan para ulama menjelaskan ya, tidak boleh kita terlalu masuk ke dalam permasalahan tentang ini ya. Yang jelas kita tetapkan bahwa akidah Ahlussunnah itu adalah setiap makhluk diberikan pilihan oleh Allah, diberikan kehendak, akan tapi Allah juga memiliki kehendak. Baik. Misalkan kita lihat ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan ya balasan dunia, yakni balasan dunia saja, tidak menginginkan akhirat sama sekali, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, maka kami akan ya berikan balasan dunia tersebut kepadanya dengan segera, yakni di dunia, ma nasha'u liman nurid, sesuai dengan kadar yang kami kehendaki kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi kalau orang ketika dia berbuat, ketika dia beramal di dunia, murni hanya ingin mencari dunia saja, misalkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu contoh orang yang masuk ke dalam ayat ini paling pertama, tidak menginginkan akhirat sama sekali, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan dunia kepadanya, akan segerakan balasannya, tidak ditunda-tunda. Akan tetapi dengan catatan, dua catatan. Mana sya'u liman nurid, kadarnya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian siapa yang diberikan oleh Allah itu ya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi tidak semua orang. Itulah mengapa kita lihat ketika seseorang motivasinya cuma dunia, maka dia bisa jadi mendapatkan seluruh yang dia inginkan, diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan jabatan, diberikan macam-macam. Akan tapi bisa jadi dia tidak diberikan seluruh yang dia inginkan, ya, tidak maksimal, cuma diberikan sebagiannya saja oleh Allah. Bisa jadi ya, bahkan ada orang yang tidak diberikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua catatan di sini. Barang siapa yang menginginkan balasan dunia saja, tidak memikirkan akhirat sama sekali, ya, karena tidak percaya akhirat, tidak percaya balasan di akhirat, maka Allah akan berikan balasan kepadanya di dunia, balasan atas apa yang dia inginkan tersebut. Akan tapi ada dua catatan, dengan kadarnya sesuai yang Allah kehendaki, dan siapa yang Allah akan beri itu sesuai dengan Allah yang Allah kehendaki.
Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Akan tapi tidak sampai situ. Allah kemudian melanjutkan, akan tapi kemudian kami akan masukkan dia ke dalam jahannam yaslaha madhmuman madhura. Dia akan menempati neraka jahannam tersebut dalam keadaan hina dan terusir. Ini bagi siapa? Ini bagi orang-orang yang menginginkan dunia saja, tidak menginginkan akhirat sama sekali karena tidak meyakini tentang akhirat. Ini orang kafir dan orang musyrik. Apa yang difirmankan oleh Allah di awal ayat? Man kana yuridul ajil. Barang siapa yang menginginkan balasan duniawi saja. Berarti apa? Allah menetapkan adanya keinginan, adanya kehendak bagi orang, bagi manusia. Orang ini menginginkan balasan duniawi saja. Berarti apa? Berarti dia punya keinginan. Betul tidak? Yakni setiap dari kita diberikan keinginan, diberikan kehendak, diberikan pilihan. Kita tinggal memilih mana yang akan kita lakukan. Kemudian ayat setelahnya, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sedangkan barang siapa yang menginginkan akhirat wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang yang seperti ini dia akan orang yang menginginkan akhirat dan dia berusaha dengan keras, wa sa'alaha sa'yaha, dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan karena dia menginginkan balasan akhirat, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang mukmin, dia beriman kepada Allah, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang inilah yang amalannya itu mashkura, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah juga menisbatkan iradah, kehendak kepada orang, kepada makhluk, kepada manusia. Sehingga setiap dari kita diberikan pilihan, kemudian nanti dilihat mana yang kita pilih. Kalau kita memilih jalan kebaikan, itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk menuju jalan kebaikan tersebut. Itu berarti kita termasuk dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah sebagai penghuni surga. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa adhanan la yasma'una biha wa quluban la yafqahuna biha fahum bidzalika 'anil huda mahjubun wa bi amali ahli an-nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Kemudian Allah menciptakan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam para penghuni neraka. Kemudian Allah menciptakan untuk mereka mata yang tidak bisa melihat, telinga yang tidak bisa mendengar, hati yang tidak bisa memahami. Maka mereka dengan organ-organ tubuh yang telah diberikan oleh Allah akan tapi tidak berfungsi tersebut, fahum bidzalika 'anil huda mahjubun, mereka terhalang dari hidayah. Wa bil amali ahli an-nar bisabiqi qadarihi ya'malun, dan mereka melakukan amalan-amalan penghuni neraka sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, takdir Allah itu menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan orang ini pilih nantinya. Bukan dalam rangka memaksa orang ini, akan tetapi dalam rangka karena Allah mengetahui apa yang akan dia pilih. Itulah mengapa, jadi kalau dari perkataan penulis di sini kita, dan ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha azza wa jalla khalaqa Adam, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Thumma akhadha al-khalqa min dhahrihi wa qala haula'i fil jannati wa la ubali. Kemudian Allah menciptakan manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam, diambil dari tulang punggung Nabi Adam alaihissalam, dari sulbinya, keturunannya Nabi Adam. Kemudian Allah berfirman, haula'i fil jannah wa la ubali. Ini adalah penghuni surga dan aku tidak itu adalah perkara ringan bagiku, bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menjelaskan bahwa adanya orang-orang yang masuk surga itu tidak berakibat sama sekali kepada Allah. Kerajaan Allah tidak bertambah hanya karena misalkan ada keturunan Nabi Adam yang Allah ciptakan nanti akan
menjadi penghuni surga. Wa haula'i fin nari wala ubali. Kemudian ada keturunan Nabi Adam alaihissalam yang akan menjadi penghuni neraka. Ya, wala ubali. Dan Allah juga berfirman, dan aku tidak wala ubali itu kalau pakai bahasa kita itu tidak kita pikirkan gitu ya. Suatu yang ringan. Yakni apa? Walaupun ada penghuni surga, walaupun ada penghuni neraka, itu tidak akan berakibat pada kerajaan Allah sama sekali. Ya. Kemudian di hadis yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW, ketika para sahabat melihat bahwa ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga, ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka, begitu ya. Maka para sahabat kemudian bertanya, ini berarti bagaimana, apa yang harus kita lakukan wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, karena setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan. Kita tidak tahu apakah kita akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Betul tidak? Kita tidak tahu apakah kesudahan kita nanti di akhirat, apakah masuk surga atau masuk neraka. Akan tetapi kita berharap agar kita masuk surga. Betul tidak? Adanya harapan kita tersebut, itu berarti apa? Keinginan kita, kehendak kita. Ini enggak semua orang memiliki keinginan tersebut. Betul tidak? Setiap orang diberikan kesempatan yang sama, pilihan yang sama oleh Allah. Akan tetapi yang memiliki keinginan, yakni semangat untuk bisa menjadi ahli surga, tidak semua orang. Buktinya banyak orang-orang lain yang kufur kepada Allah. Betul tidak? Banyak orang lain yang masih tetap dalam kesyirikannya. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyarankan kepada kita, mewasiatkan kepada kita, i'malu, beramallah. Nggak usah pikirin nanti kesudahan saya yang mana. Bagaimana kalau saya ternyata termasuk yang diciptakan oleh Allah penghuni neraka? Bagaimana? Ini kan Allah sudah tahu bagaimana nanti nasib kita kelak, begitu ya. Bagaimana kalau saya termasuk penghuni neraka? Tidak perlu bertanya demikian. Sebagaimana ketika kita berusaha mencari nafkah, betul tidak? Anda sudah jelaskan ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika kita mencari nafkah, tidak ada yang berpikir gimana kalau hari ini Anda nggak dapat uang sama sekali. Gimana kalau hari ini Anda termasuk orang yang Allah tetapkan tidak mendapatkan pemasukan sama sekali. Gimana kira-kira? Ya sudah, nggak usah kerja berarti. Betul tidak? Nggak ada orang berpikiran demikian. Ketika pagi-pagi kita mau mencari nafkah, kita semua cuma berbekal pada tawakal pada Allah. Kita ingin mencari nafkah, kita mengharapkan pemasukan. Betul tidak? Kemudian kita beramal. Khalas. Kalau dalam masalah dunia antum demikian, kenapa dalam masalah akhirat? Ketika iming-imingnya adalah nafkah dunia, antum semangat. Tetapi kenapa ketika balasannya adalah surga, balasan di akhirat, antum malah mikir gimana kalau anak termasuk yang Allah tetapkan? Betul tidak? Tidak sinkron, betul tidak? Makanya Nabi Muhammad SAW mewasiatkan i'malu, beramallah. Kalau antum menyampaikan, dia beramal, khalas. Sebagaimana antum, para sahabat di Madinah, pekerjaannya berkadang. Tidak ada yang berpikir gimana kalau anak hari ini karena sudah pergi ke sawah, ke ladang, tapi kemudian ternyata terjadi wabah atau kebakaran sehingga tanaman anda rusak semua. Betul tidak? Tidak ada yang berpikiran demikian. Semua orang semangat untuk ikhtiar. Ikhtiar dalam artian usaha. Ikhtiar itu bisa bermakna pilihan, itulah ikhtiar di bahasa Arab. Sedangkan ikhtiar di bahasa Indonesia menjadi maknanya usaha. Kenapa kira-kira ya? Di bahasa Indonesia ikhtiar maknanya usaha. Hah? Anda nggak paham? Karena bahasa Arab ikhtiar maknanya pilihan. Wallahu a'lam. Karena ketika kita berusaha, mungkin kita punya pilihan, mau berusaha atau mau tidak berusaha, mungkin demikian. Baik. Jadi ini terkait, ini pembahasannya masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya. Kita masuk sekarang pada pembahasan utama, yaitu di majelis kita malam ini insyaallah terkait masalah iman. Wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Wa huma siyani wa nizamani wa qarinan
la nufarriqu bainahuma, la iman bila bi amal, wa la amala illa bi iman. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, ya. Jadi tidak hanya, yakni yang dimaksud dengan perkataan dan perbuatan di sini maksudnya adalah perkataan itu terbagi dua, ada perkataan hati, ada perkataan lisan. Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan di sini juga terbagi dua, perbuatan hati dan perbuatan lisan. Ya, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Kemudian masing-masingnya terbagi menjadi dua. Perkataan terbagi menjadi dua. Ada perkataan hati itulah yang kemudian ya kita kenal sebagai niat. Niat kita itu perkataan hati. Ketika kita mau beramal, kita mau sholat, kita mau baca Quran, apa yang terbersit di hati kita? Apakah mau mencari ridho Allah, pahala dari Allah, atau mau menarik hati si bapak calon mertua? Begitu ya, betul tidak? Nah, ini perkataan hati. Sedangkan perkataan lisan, insya Allah kita sudah paham. Perkataan lisan, apa yang kita ucapkan. Perbuatan hati, maksudnya adalah ya amalan-amalan hati. Hati kita bisa beramal, bisa berbuat. Seperti cinta kepada Allah, itu amalan hati. Tawakal kepada Allah, ya. Kemudian takut kepada Allah, berharap kepada Allah, itu semua amalan hati. Demikian pula cinta kepada berhala, itu juga amalan hati, tapi amalan kesyirikan, betul tidak? Ini namanya perbuatan hati. Demikian pula jenis kedua dari perbuatan adalah perbuatan anggota tubuh. Itulah yang kita kenal. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, dan seterusnya. Ini namanya perbuatan anggota tubuh. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Jadi mencakup perkataan hati, perkataan lisan, perbuatan hati, perbuatan anggota tubuh. Itulah mengapa sebagian ulama ada yang mendefinisikan iman itu sebagai i'tiqadun bil janab, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan di hati, perkataan di lisan, dan amalan di anggota tubuh. Ini mencakup, intinya mencakup ketiga organ ini, hati, lisan, dan anggota tubuh. Ini definisi iman menurut siapa? Kita sedang baca kitabnya siapa? Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, ya. Ini di antara perkataan yang sangat jelas menunjukkan akidah beliau dalam masalah iman, ya. Yaitu apa? Iman itu berarti tidak hanya keyakinan di hati. Sebagian orang meyakini iman itu cuma apa yang ada di hati saja. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena iman sebagaimana telah kita sebutkan itu adalah ya sesuatu yang ada di hati, kemudian yang ada di lisan, kemudian yang ada di anggota tubuh. Sebagaimana perkataan, bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan lebih lengkap lagi. Al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnatun. Bahkan menyebutkan lebih lengkap lagi. Iman itu adalah perkataan, perbuatan, niat, dan sunnah. Nah, niat disebutkan, itu berarti apa? Perkataan hati disebutkan secara terpisah. Sehingga ketika menyebut perkataan, itu maksudnya perkataan lisan gitu ya. Iman itu adalah perkataan, ini perkataan lisan. Gimana dengan perkataan hati? Tak lagi disebutkan, yaitu di niat. Iman itu adalah perkataan, perbuatan, niat. Ini perkataan hati tadi. Kemudian sunnah. Li'annal iman in kana qawlan bila amalin fahuwa kufrun. Iman ketika cuma perkataan saja tanpa amalan, maka itu adalah kekufuran. Iman kalau cuma perkataan saja tanpa beramal, seseorang telah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini perkataan lisan, tetapi kemudian tidak beramal sama sekali, tidak sholat sama sekali, tidak zakat sama sekali, tidak berpuasa sama sekali, tidak melakukan amalan secara mutlak sama sekali, maka inilah yang disebut oleh para ulama sebagai kufur i'rad, kufur karena berpaling,
berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu bisa kufur, ya, walaupun hatinya meyakini bahwa Islam itu adalah yang kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukan syariat, menerapkan syariat sama sekali, mengamalkan syariat sama sekali. Dia tidak mau mengamalkan syariat sama sekali, maka ini sudah cukup untuk disebut sebagai kekufuran. Namanya kufur i'rad. Inilah kekufuran yang dimiliki oleh Abu Thalib. Abu Thalib, ya. Abu Thalib termasuk sahabat atau bukan? Termasuk sahabat atau bukan? Hah? Kita doakan radhiyallahu anhu atau tidak? Jangan. Bukan sahabat. Kenapa? Karena kufur. Baru saja kita sebutkan, inilah kekufurannya Abu Thalib. Nah, kekufurannya Abu Thalib, dia telah meyakini bahwa syariatnya Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik addian, sebaik-baik agama. Akan tetapi, ya, dia tidak mau, ya, mengamalkan syariat. Kemudian, jadi dia meyakini, tetapi dia tidak mau mengamalkan. Jadi di sini kita lihat qaulun bila amal itu kufur, wa idza kana qaulan wa amalan bila niyatin fa huwa nifaq. Ketika seseorang itu cuma berkata dan berbuat akan tapi tidak ada niat, maka ini adalah kemunafikan. Seseorang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, kemudian berbuat amalan ibadah, salat, tetapi tidak ada niat sama sekali di situ. Maksudnya adalah dia tidak sama sekali meniatkan ini untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah perbuatannya orang munafik. Perbuatannya orang munafik. Kenapa? Kita lihat misalkan para munafikun di zaman Nabi Muhammad SAW, kurang apa mereka melihat Nabi Muhammad SAW? Bisa bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW, bisa berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, bisa sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Ajib, betul tidak? Kurang apa? Tetapi mereka tidak memiliki niat untuk meraih ridha Allah sama sekali. Mereka cuma, ya, melakukan ibadah tersebut cuma pura-pura saja, pura-pura beriman. Itulah mengapa di sini, ya, ulama menyebutkan ini perkataan Sahal bin Abdillah At-Tustari, ya. Perkataan yang sedang kita bahas ini perkataannya Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah. Itulah mengapa beliau berkata, kalau cuma perkataan dan perbuatan tanpa niat, maka ini adalah kemunafikan. Wa idza kana qaulan wa amalan wa niyatan bila sunnatin fa huwa bid'ah. Kalau cuma perkataan, perbuatan disertai dengan niat meraih ridha Allah, tetapi tidak dilaksanakan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, fa huwa bid'ah, maka ini adalah kebid'ahan. Ya, sehingga kesimpulannya, kalau kita kembali kepada fokus pembahasan, iman itu adalah, ya, keyakinan di hati, perkataan di lisan, dan amalan di anggota tubuh. Atau kalau pakai redaksi yang lain, iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan ada dua jenis, perkataan hati dan perkataan lisan. Perbuatan ada dua jenis, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Wa huma siyani wa nizamani wal qarinan. Keduanya, perkataan dan perbuatan ini adalah dua hal yang setara, dua hal yang, ya, temenan, qarinan, ya, temenan, ya, dua hal ini. Harus kita sama-sama menetapkannya. Tidak boleh menafikan salah satunya. Tidak boleh mengatakan bahwa iman itu cuma, ya, perkataan saja tanpa adanya perbuatan. Sebagian orang meyakini, jadi sebagian orang banyak sekali keyakinan yang bervariasi tentang masalah iman ini. Ada yang meyakini iman itu adalah keyakinan di hati, perkataan di lisan, dan amalan di anggota tubuh. Ini akidahnya Ahlussunnah. Ada yang meyakini iman itu adalah perkataan, keyakinan di hati dan perkataan di lisan saja, tapi amalan anggota tubuh tidak masuk dalam iman. Ini kesalahan. Ada juga yang meyakini bahwa iman itu cuma keyakinan di hati saja, adapun perkataan lisan dan amalan anggota tubuh itu tidak masuk dalam iman. Ini juga adalah kesalahan. Kenapa demikian? Kenapa kita sebut kesalahan? Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah,
yang terbaik, cabang yang terbaik dari iman adalah kalimat la ilaha illallah, lisan, perkataan lisan. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, yang terendah adalah membuang gangguan dari jalan. Ini berarti apa? Amalan anggota tubuh, perbuatan anggota tubuh. Kemudian wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian atau salah satu cabang dari iman. Rasa malu itu apa? Perbuatannya hati. Sehingga Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini beliau menyebutkan bahwa iman itu mencakup 3 hal, mencakup apa-apa yang ada di hati, apa-apa yang ada di lisan, dan apa-apa yang ada di anggota tubuh. Baik, maka dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa iman itu ya harus mencakup keseluruhannya. Tidak boleh cuma keyakinan di hati saja, atau keyakinan di hati dan perkataan di lisan saja. Kalau kita memiliki kesalahan dalam masalah ini masalah akidah. Kalau kita memiliki kesalahan akidah dalam masalah ini, maka nanti kita akan terjerumus ke dalam perkataan orang-orang yang misalkan berkata bahwa apa? Tidak masalah untuk tidak berjilbab, yang penting hatinya dulu baik. Betul tidak? Yang penting hatinya dulu baik. Berarti apa? Dia meyakini bahwa standar baiknya seseorang itu cuma apa yang ada di hatinya. Sedangkan amalan anggota tubuhnya, berjilbab atau tidak, maka itu tidak masuk dalam standar baiknya dia. Betul tidak? Ini adalah diantara asal pengaruh dari akidah Murji'ah. Murji'ah meyakini bahwa iman itu ya cuma 2, apa yang di hati dan di lisan, atau cuma meyakini apa yang di hati saja. Itu gulatul Murji'ah. Itu Murji'ah yang paling ekstrim. Ada yang lebih ekstrim lagi, tapi misalkan iman itu adalah sekedar mengetahui tentang Allah, ma'rifah. Al-iman huwa ma'rifah, ma'rifatul qalbi billah. Cuma sekedar tahu bahwa ada Allah, tentang Allah, maka itu sudah beriman. Maka iblis juga tahu tentang Allah. Iblis juga tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Nah, jadi ini lebih ekstrim lagi. Maka kita lihat intinya, kalau tidak ada 3 komponen ini, hati, lisan, dan anggota tubuh, maka itu adalah akidah yang menyimpang. Karena akidah Ahlussunnah, ketiga-tiganya ini masuk dari iman itu, dan masuk dari definisi iman itu sendiri. Ketika kita ya membaca Quran, ini sendiri, perbuatan ini sendiri adalah iman itu sendiri. Kita membaca Quran itu berarti kita sedang melakukan salah satu cabang dari keimanan. Ya. Ketika kita menuntut ilmu di majelis ilmu, perbuatan kita menuntut ilmu itu adalah salah satu cabang dari iman. Itu adalah keimanan itu sendiri. Kemudian ketika kita menuntut ilmu, kemudian keyakinan kita bertambah terhadap Islam, keyakinan dan kecintaan kita bertambah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga keimanan yang lain, cabang keimanan yang lain, gitu ya. Jadi kita melakukan salah satu cabang keimanan, itu akan berujung pada ya cabang keimanan berikutnya. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan satu amalan kebaikan, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju amalan-amalan kebaikan berikutnya. Baik. Maka di sini kita lihat ya, inilah yang disebut dengan namanya keimanan. Kalau kita merenungkan misalkan sabda Nabi Muhammad SAW, misalkan ya ketika sebagian orang dari luar Madinah datang ke Madinah, kemudian mendatangi Nabi Muhammad SAW, mereka dari sebuah kabilah yang antara asal mereka, daerah asal mereka dengan Madinah itu ada kabilah yang antara ini bermusuhan dengan kabilah tersebut, atau kabilah yang berada di antara ini suka mengganggu, gitu ya. Jadi ini kabilah ini yang datang ke Madinah ini, datang dari jauh. Ketika mereka punya kesempatan datang ke Madinah, mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang ilmu, mumpung di Madinah. Mereka menjelaskan kenapa? Karena di antara daerah kami dengan Madinah ada kabilah yang suka yakni
memberikan kemadharatan, gangguan. Sehingga mumpung di sini mereka ingin bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, bersabda kepada mereka, amarahum bil imani billahi wahdah. Allah memerintahkan kalian untuk beriman hanya kepada Allah saja. Ini sudah isya. Nah, insyaallah kita istirahat dulu ya. Kita lanjutkan setelah jamaah isya. Ya, jangan lupa diingatkan kita sedang membahas hadis ini sebentar lagi nanti ya, kita lanjutkan membahas hadis ini. Wafdu Abdul Qais. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, di mana sebelumnya kita telah membahas tentang sebuah hadis ya. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis tersebut, yaitu Wafdu Abdul Qais ya, Wafdu Abdul Qais. Jadi orang-orang ini datang dari daerah yang jauh, kemudian menemui Nabi Muhammad SAW untuk menuntut ilmu ya. Mumpung mereka berada di Madinah, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Hal tadruna mal imanu billah?" Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Maka kemudian mereka berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka lihat apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, karena ini merupakan hadis yang sangat penting dalam bab ini, dalam bab iman. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Al-imanu billah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa tu'tul khumus minal maghnam." Iman kepada Allah itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau menegakkan salat, membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan engkau memberikan 1/5 dari harta ghanimah. Coba perhatikan, selain yang terakhir, Nabi Muhammad SAW mendefinisikan iman kepada Allah dengan rukun-rukun Islam. Betul tidak? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan. Kecuali yang terakhir, wa tu'tul khumus minal maghnam, berikan 1/5 dari harta ghanimah. Itu bukan rukun Islam, akan tetapi yang lainnya adalah rukun Islam. Jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa iman, walaupun di hadis yang masyhur, hadis Jibril alaihissalam misalkan, atau hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bunyal Islamu ala khumsin. Bukan ya, itu rukun Islam ya. Hadis Jibril ya, antuk bila billah. Ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya tentang apa itu iman, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, antuk bila billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarri. Kau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada ketetapannya, baik yang ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang buruk, sama-sama diimani. Maka di sini kita lihat sebagian orang ketika membaca hadis Jibril tersebut, jawaban Nabi Muhammad SAW ketika mendefinisikan tentang iman, beliau menjawab semuanya adalah terkait keyakinan, meyakini tentang Allah, meyakini tentang malaikat Allah, meyakini tentang kitab-kitab Allah, meyakini tentang rasul-rasul Allah, meyakini tentang hari akhir, meyakini tentang ketetapan Allah. Semuanya terkait amalan hati, betul tidak? Sebagian orang kemudian menyimpulkan bahwa iman itu cuma terkait apa yang ada di hati. Ini adalah kesalahan. Ini benar kalau cuma hadis itu cuma satu, yaitu hadis itu, betul tidak? Tapi kalau kita menggabungkan hadis-hadis yang lain, yakni salah satunya adalah hadis ini,
Maka kita mendapatkan kesimpulan di hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan al-imanu billah, iman kepada Allah adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadan, kemudian apa? Memberikan 1/5 dari harta ghanimah. Dijawab dengan perbuatan-perbuatan. Selain yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat lisan dan juga keyakinan hati, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian selainnya apa? Selainnya adalah perbuatan semua. Menegakkan sholat, ya tentunya dalam sholat ada perkataan lisan, ada keyakinan hati, betul tidak? Ada niat, ada khusyuk. Kemudian tetapi sholat utamanya adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadan, ini semua adalah amalan anggota tubuh. Memberikan 1/5 dari harta ghanimah, ini semua adalah amalan anggota tubuh. Maka kita simpulkan dari hadis ini, yang namanya iman itu tidak hanya keyakinan di hati saja, tidak hanya keyakinan dan perkataan saja, akan tapi harus lengkap, ya, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Inilah manfaatnya, inilah pentingnya menggabungkan dalil-dalil. Jangan kemudian kita hanya mengambil sebagian dalil saja, kemudian ya meninggalkan sebagian dalil yang lain. Baik. Maka itulah yang terjadi. Seperti misalkan Ahlussunnah misalkan dalam banyak bab di akidah itu pertengahan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Misalkan dalam masalah iradatullah, iradah Allah, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyyah. Ahlussunnah meyakini adanya iradah kauniyah, ada iradah syar'iyyah, dua jenis iradah Allah. Mu'tazilah cuma meyakini satu saja, iradah syar'iyyah. Asy'ariyah cuma meyakini iradah satu saja, iradah kauniyah. Cuma satu saja. Kenapa? Cuma sebagian dalil saja yang mereka pertimbangkan. Maka kunci supaya memiliki akidah yang lurus adalah kita harus pelajari seluruh dalil. Ketika ada sebagian dalil yang tidak sesuai dengan pemahaman kita, maka kita harus berhenti, kita harus menelaah. Jangan buang dalil tersebut karena tidak cocok dengan pemahaman kita selama ini. Baik. Tentunya untuk membaca dalil, untuk memahami dalil harus dengan bimbingan para ulama yang ilmunya terpercaya, ilmunya mungkin, ilmunya kokoh, ya. Contohnya misalkan penulis kitab yang sedang kita pelajari saat ini, Al-Imamul Muzani rahimahullah ta'ala. Murid langsungnya bukan ya. Al-Muzani murid langsungnya atau bukan? Murid langsungnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Selain murid-murid yang lain seperti ya Al-Buaiti dan lain-lain. Baik. Maka di sini kita lihat la nufarriqu bainahuma, la imana illa bi amal wa la amala illa bi iman. Tidak kita beda-bedakan antara perkataan dan perbuatan. Semuanya dua-duanya adalah termasuk dari iman. Tidak ada keimanan tanpa amal dan tidak ada amalan tanpa keimanan. Ini mirip seperti perkataan Sahal bin Abdillah At-Tustari tadi. Tidak ada keimanan tanpa amal. Orang kalau cuma meyakini di hati tetapi tidak sholat sama sekali, tidak zakat sama sekali, tidak puasa sama sekali, tidak melaksanakan syariat, para ulama menjelaskan ini adalah kufur i'rad, kekufuran karena berpaling, ya, tidak mau melaksanakan syariat. Tadi telah kita jelaskan. Wala amala illa bi iman. Tidak ada amalan yang sah kecuali harus dilandasi dengan keimanan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang penting. Setelah pembahasan sebelumnya kita bahas bahwa iman itu adalah ya keyakinan di hati, perkataan di lisan dan perbuatan di anggota tubuh. Kemudian penulis berkata, Al-Imamul Muzani rahimahullah, beliau berkata, wal mu'minuna fil imani yahtafadhalun. Kaum mukminin dalam masalah iman itu bertingkat-tingkat. Wa bisalihil a'malihum mutazayyidun. Maka mereka itu bertambah keimanannya dengan amalan-amalan saleh. Jadi iman itu memiliki cabang. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW 60 sekian cabang, 70 sekian cabang di riwayat yang lain.
yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Ada cabang yang paling afdal, ada cabang yang paling rendah. Yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Maka di sini kalau iman itu bertingkat-tingkat, maka demikian pula ahlul iman, kaum mukminin juga bertingkat-tingkat. Ada ya yang keimanannya itu sempurna, bukan sempurna ya, akan tapi maksudnya jadi iman itu ada aslul iman, ada aslul iman atau yang disebut sebagai mutlakul iman, dan ada yang namanya al-imanul mutlak. Bedakan antara keduanya, mutlakul iman dan al-imanul mutlak. Mutlakul iman itu adalah keimanan yang paling minimal, keimanan yang paling minimal. Kalau seseorang tidak memiliki mutlakul iman, maka dia kufur. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari, misalkan di bab akidah, bahwa dosa itu ada pembatal keimanan, ada pengurang keimanan, begitu ya. Dosa yang merupakan pembatal keimanan contohnya apa? Syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Maka mutlakul iman itu adalah intinya menjauhi dosa-dosa pembatal keimanan, syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Itu namanya mutlakul iman. Jadi kalau seseorang melakukan salah satu saja dari syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar, maka mutlakul imannya batal, sehingga keimanannya seluruhnya batal. Itu namanya pembatal keimanan. Ini namanya mutlakul iman. Ketika seseorang masuk Islam, maka dia memiliki mutlakul iman. Ketika dia kemudian belajar terus agama, maka nanti keimanannya semakin bertambah. Seiring dia melakukan amalan ibadah, menambah amalan ibadahnya, ilmunya semakin bertambah, maka keimanannya juga bertambah nantinya. Seiring dia beramal, seiring dia belajar ilmu, maka keimanannya menjadi bertambah. Seiring dia bermaksiat, keimanannya berkurang. Ya. Nah, ketika iman yang paling minimal sehingga seseorang disebut mukmin itu adalah mutlakul iman, maka kalau misalkan nanti dia semakin belajar, semakin beramal, imannya semakin bertambah, ini yang kemudian kita sebut ya tingkatan iman setelah di atas mutlakul iman. Tingkatan iman di atas mutlakul iman. Ini tingkatan iman di atas mutlakul iman ada dua jenis, al-imanul wajib dan al-imanul mustahab. Al-imanul wajib itu adalah iman yang wajib untuk kita miliki, berupa semua keyakinan yang wajib untuk kita yakini, ya, semua perkataan dan perbuatan yang wajib fardu ain untuk kita lakukan. Itulah mengapa yang disebut sebagai rukun Islam, ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu membentuk mutlakul iman. Orang kalau mau masuk Islam mengucapkan itu, betul tidak? Kemudian dia harus apa? Dia harus sholat, dia harus zakat, dia harus puasa Ramadan, dia harus haji jika mampu. Ini adalah fardu ain, betul tidak? Ketika seseorang melakukan ini dan menjauhi keharaman, maka dia disebut memiliki atau dia disebut berada di tingkatan iman wajib. Al-imanul wajib, yakni porsi dari iman yang wajib untuk dimiliki oleh seorang muslim. Kalau dia tidak memilikinya, maka dia berdosa. Contoh, sholat bolong-bolong, dosa atau tidak? Dosa. Kafir atau tidak? Tidak kafir. Itu berarti dia memiliki mutlakul iman, iman yang paling minimum, tapi dia berdosa karena sholatnya bolong-bolong. Puasa bolong-bolong, berarti apa? Dia berdosa atau tidak? Berdosa. Kafir atau tidak? Enggak. Maka dia memiliki mutlakul iman, tidak kafir, tapi dia berdosa. Kenapa? Dia tidak memenuhi al-imanul wajib. Belum nyampe ke tingkatan al-imanul wajib. Ini tingkatan mutlakul iman, di bawahnya ini adalah kufur, di atasnya ada iman wajib. Seseorang ghibah,
Seseorang melihat yang haram, misalkan, berdosa atau tidak? Berdosa. Kafir atau tidak? Tidak kafir. Berarti dia memiliki mutlaqul iman. Apakah dia memiliki iman wajib? Tidak juga, karena dia melakukan keharaman. Baik, ada yang bertanya, Ustaz, bukankah setiap dari kita pasti ada kemaksiatan? Betul tidak? Para ulama menjelaskan, orang yang berada di tingkatan iman wajib bukan berarti harus sempurna melaksanakan seluruh kewajiban dan menjauhi seluruh keharaman. Tidak. Yang penting adalah ketika dia melakukan salah satu keteledoran, ketergelinciran, salah satu dosa, antara meninggalkan kewajiban atau menjauhi keharaman, dia langsung bertaubat. Dia langsung bertaubat, tidak terus-menerus dalam dosanya tersebut. Dia adalah orang yang ketika dia tahu, dia sadar bahwa dia berdosa, dia langsung bertaubat. Itu untuk mencapai tingkatan al-imanul wajib. Jadi kalau ada orang yang masih bermudah-mudahan dalam dosa, dia tahu itu dosa, akan tapi dia suka itu, sehingga dia belum bertaubat, maka dia berada di tingkatan udah lewat di atas mutlaqul iman. Dia memiliki mutlaqul iman, tapi dia gak nyampe untuk sekedar tingkatan al-imanul wajib pun dia gak nyampe. Ya, ini introspeksi bagi diri kita semua. Itu tingkatan al-imanul wajib. Setelah itu ada tingkatan al-imanul mustahab. Al-imanul mustahab itu adalah iman yang mustahab, iman yang sunnah untuk dimiliki. Itu apa? Ketika seseorang sudah lewat dari tingkatan iman wajib, dia melakukan kewajiban, dia meninggalkan keharaman. Kalau dia terjatuh pada keharaman, maka dia langsung bertaubat. Tapi tidak hanya itu, dia melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan sebagian perkara mubah yang itu bisa menjatuhkan buruahnya, atau meninggalkan sebagian perkara mubah yang itu tidak bermanfaat. Contohnya ngobrol itu hukum asalnya mubah, tapi kalau ngobrol ngalor ngidul semalaman begadang, ya, sambil kopi kacang, gitu ya, kaki satu di atas, ya, lengkap, begadang sampai, nah ini tidak bermanfaat. Maka orang yang menjauhi perkara-perkara seperti ini, dia berada di tingkatan iman mustahab, dan ini tidak ada batasannya, ya, bisa terus naik tergantung keimanan orang tersebut, tergantung amalan orang tersebut. Maka terkait tingkatan-tingkatan iman ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Ya. Jadi kemudian kami wariskan Alkitab kepada hamba-hamba yang kami pilih, yakni kaum mukminin. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang zalim terhadap dirinya sendiri itu berarti apa? Ini adalah orang-orang yang berada di tingkatan mereka memiliki mutlaqul iman, iman yang paling minimum, tapi tidak sampai iman wajib. Itulah mengapa mereka disebut sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri. Terjatuh ke dalam dosa tapi tidak langsung bertaubat. Terjatuh ke dalam dosa, dia tahu itu dosa tapi dia masih berlezat-lezat. Udah tobatnya nanti aja insyaallah. Gitu ya. Atau lupa taubat. Ini apa? Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Pertengahan ini adalah orang-orang yang berada di tingkatan iman wajib. Udah nyampe ke tingkatan iman wajib. Ini muqtasid, pertengahan. Tetapi kemudian lanjutannya ayat tersebut, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang berada di tingkatan iman mustahab. Ya. Ini adalah tingkatan-tingkatan orang yang beriman. Maka di sini kita lihat, jadi itu pembagian kaum mukminin berdasarkan penamaan ini. Ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairati bi idznillah. Sabiqun bil khairat.
Ya, kalau mau ringkas, sabiqun bil khairat biiznillah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga membagi manusia, membagi orang-orang menjadi dua, yaitu ada yang tidak bertaubat dan ada yang bertaubat. Maka yang tidak bertaubat nanti terbagi lagi, ada orang kafir dan orang musyrik yang memiliki mutlaqul iman pun tidak mereka miliki. Tapi ada juga kaum muslimin yang tidak bertaubat. Siapa? Zalimun li nafsihi. Tingkatan pertama tadi, memiliki mutlaqul iman tapi tidak sampai iman wajib. Kenapa? Mereka bergelimang dalam dosa dan tidak langsung bertaubat. Jadi mereka memiliki kesamaan dengan orang kafir dan orang musyrik dari sisi tidak langsung bertaubat. Sedangkan yang bertaubat itu adalah sifatnya orang-orang yang berada di tingkatan iman wajib dan tingkatan iman mustahab. Kemudian ada juga ya istilah-istilah lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, yaitu as-sabiqunal muqarrabun. Ada istilah as-sabiqunal muqarrabun. Ada istilah ashabul yamin. Ada istilah ya ashabus shimal. Apa hubungannya dengan tiga istilah yang kita miliki tadi, zalimun li nafsihi, muqtasid dan sabiqun bil khairat? Hubungannya adalah as-sabiqunal muqarrabun itulah sabiqun bil khairat. Kemudian ashabul yamin itu bisa muqtasid, orang yang berada di tingkatan iman wajib, atau zalimun li nafsi, mereka juga masuk dalam ashabul yamin. Sedangkan ashabul shimal itu adalah orang kafir. Sampai sini jelas? Baik, kita ulangi. Kita sedang membahas bertingkat-tingkatnya kaum mukminin. Penggolongan kaum mukminin yang pertama adalah berdasarkan tiga penamaan tadi. Zalimun li nafsihi, punya mutlaqul iman tapi enggak sampai iman wajib. Muqtasid, orang yang berada di iman wajib. Kemudian sabiqun bil khairat, yaitu apa? Orang yang berada di tingkatan iman mustahab. Ini sudah selesai. Kemudian pengkategorian kaum mukminin yang lain, ada istilah, ada orang-orang yang bertaubat dan ada orang-orang yang tidak bertaubat. Di ayat disebutkan terkadang ya menyebutkan orang yang bertaubat, menyebutkan orang yang tidak bertaubat. Nah, orang yang tidak bertaubat itu antara orang kafir atau zalimun li nafsihi. Mereka juga tidak bertaubat, bergelimang dalam dosa. Muslim tapi bergelimang dalam dosa dan tidak segera bertaubat. Tapi orang yang bertaubat ini sifatnya orang yang berada di iman wajib dan iman mustahab, muqtasid dan sabiqun bil khairat. Kemudian tiga penggolongan atau istilah yang lain adalah ada yang namanya as-sabiqunal muqarrabun, kemudian ashabul yamin, ashabus shimal. Ini misalkan di firman Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun atau al-muqarrabun inilah yang kita sebut dengan istilah tadi sabiqun bil khairat. Mereka berada di tingkatan iman mustahab. Sedangkan ashabul yamin, yang dimaksud dengan ashabul yamin itu adalah muqtasid dan zalimun li nafsihi. Perhatikan, zalimun li nafsihi juga disebut ashabul yamin. Kenapa? Mereka juga muslim, mereka juga mukmin, tapi bergelimang dalam dosa. Tapi mereka masih mukmin, makanya disebut ashabul yamin. Sedangkan ashabus shimal, maka orang yang tidak memiliki mutlaqul iman, bahkan mutlaqul iman pun tidak mereka miliki. Itu apa? Orang kafir. Baik. Kemudian demikian pula ya, ada juga penggolongan kaum mukminin berdasarkan al-wilayah wal adawah. Wali Allah. Siapakah wali Allah? Semua kaum mukminin adalah wali Allah. Secara umum semua kaum mukminin adalah wali Allah. Orang yang memiliki mutlaqul iman dan tingkatan iman setelahnya, ini semuanya adalah wali Allah. Tetapi
Nanti diperinci, yaitu apa? Yakni ada orang yang memang Allah cintai karena dia berada di tingkatan iman wajib atau bahkan iman mustahab. Akan tetapi ada orang yang bergelimang dalam dosa, tidak langsung bertaubat. Ini siapa? Zalimun li nafsihi. Maka ini orang yang seperti ini Allah cintai karena ketaatannya, tapi Allah murka kepada dia dari sisi dia bergelimang dalam dosa. Sehingga dia di satu sisi dia adalah wali Allah, tapi dilihat dari sisi lain dia mendapatkan murka Allah. Adapun orang kafir maka jelas mereka adalah orang-orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah pun bertingkat-tingkat. Kalau disebut wali Allah secara umum, maka semua kaum mukminin adalah wali Allah. Akan tetapi ya ada wali yang memang Allah cintai, akan tetapi ada juga wali Allah yang Allah cintai karena keimanannya, Allah benci karena kemaksiatannya. Biasanya kalau kita menyebut wali Allah, biasanya kita pasti mikirnya yang iman mustahab ya, yang paling tinggi, betul tidak? Atau iman wajib minimal. Tapi biasanya iman mustahab yang para ulama, para orang soleh, ahli ibadah dan seterusnya. Tapi di sini para ulama menjelaskan, bahkan orang-orang selama dia masih memiliki keimanan kepada Allah, maka dia memiliki porsi ya kewalian tersebut, akan tapi tidak sempurna, akan tapi tidak full gitu ya. Nah, itulah mengapa kalau misalkan disebut di antara dalilnya mengapa semua kaum mukminin itu sebenarnya masuk dalam kewalian di sini, akan tapi ada sebagian yang tidak full gitu ya. Itu misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, sungguhnya wali Allah itu tidak ada rasa takut dan rasa sedih bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka selama yakni memiliki keimanan, maka masuk dalam koridor wali Allah, akan tetapi tidak seperti makna wali Allah yang kita pahami, wali Allah yang di tingkatan tinggi iman mustahab, begitu ya. Nah, jadi wali Allah juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman juga bertingkat-tingkat, kaum mukminin bertingkat-tingkat, wali Allah juga bertingkat-tingkat. Ya. Tetapi kalau misalkan ya ini konsepnya begini ya. Akan tapi kalau misalkan kita baca di kitab para ulama misalkan atau di tafsir atau di hadis, istilah wali Allah, biasanya kita pahami wali Allah adalah yang berada di tingkatan iman mustahab. Baik. Kemudian penulis berkata sedikit lagi insyaallah, wala yakhrujuna bidzunubi minal iman wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan. Ya, jadi seseorang itu tidak keluar dari keimanan hanya karena dosa, selama dosa tersebut bukan dosa pembatal keimanan. Jadi ketika seorang melakukan dosa, walaupun itu dosa besar, seperti misalkan zina, membunuh, jelas ini dosa besar, akan tapi selama dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut, dia masih memiliki mutlakul iman, dia masih mukmin. Tetapi mukminnya, imannya tipis sekali, betul tidak? Tapi kalau dia bertaubat, maka bisa jadi amalannya tersebut, perbuatan buruknya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfuruna birukubi kabiratin wala isyan. Seorang mukmin tidak menjadi kafir karena dia melakukan dosa besar atau kemaksiatan. Yang dimaksud dengan dosa besar ini maksudnya adalah dosa besar selain pembatal keimanan. Kalau dosa pembatal keimanan, ini dosa besar juga, tapi dosa yang besar banget gitu ya, sangat besar. Syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Cuma dosa ini, 3 dosa ini yang bisa mengeluarkan seseorang keluar dari keimanan. Akan tapi kita nyebutnya cuma 3, tapi contohnya banyak. Syirik akbar contohnya banyak, kufur akbar contohnya banyak, nifak akbar juga contohnya banyak. Wala nujibu li muhsinihim al-jinan ba'da man aujaba lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la nashhadu ala musiihim bin-nar. Kita tidak meyakini sama sekali satu orang mukmin tertentu ini pasti ahlu surga, tidak boleh. Kita tidak meyakini juga ini orang kafir tertentu, si fulan kafir, mati kafir. Ya, si fulan misalkan ada tetangga kita mukmin, kemudian kita katakan, si fulan kan selama ini kita kenal sebagai orang mukmin, alhamdulillah dia masuk surga, tidak boleh.
Kenapa? Ini mengatakan secara takyin, secara person, secara individu, si fulan masuk surga. Tidak boleh. Kenapa? Kita tidak tahu perkara ghaib. Yang boleh kita katakan kalimat umum, yaitu apa? Kaum mukminin, orang mukmin kalau meninggal dunia masuk surga. Ini kalimat umum. Tapi tidak boleh kita terapkan pada si fulan masuk surga. Tidak boleh. Bahkan walaupun itu para ulama, bahkan walaupun itu ya orang-orang yang kita lihat sebagai orang soleh, kecuali kalau memang disebutkan di dalil bahwa dia ahli surga, seperti ya 10 sahabat yang dijanjikan surga, seperti Bilal, ya seperti yang lain-lain, ya. Maka kalau disebut di dalil jelas, tapi kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita mengatakan person tertentu masuk surga, tidak boleh. Tetapi kita cuma bisa mengharapkan, mendoakan. Si fulan tetangga kita meninggal dunia kemarin, selama ini kita melihat zahirnya dia adalah orang yang soleh, semoga dia masuk surga, semoga dia termasuk penduduk surga. Itu baru bisa kita katakan. Tapi kalau kita mengatakan alhamdulillah si fulan akhirnya udah lepas dari penyakitnya, alhamdulillah sekarang sudah tenang di surga, ini nggak boleh. Betul? Nggak boleh. Demikian pula orang kafir. Wah, rasakan sekarang gitu ya. Sekarang dia berada di neraka. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, kita cuma bisa mengatakan orang kafir kalau meninggal dunia masuk neraka. Tapi kita nggak boleh mengatakan individu tertentu ini masuk neraka karena dia matinya dalam kekafiran. Tidak boleh. Kenapa? Kita tidak tahu hatinya bagaimana di akhir hayatnya. Bisa jadi dia termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni seumur hidupnya melakukan perkara amalan-amalan penghuni neraka, akan tapi ketika cuma jaraknya dengan neraka tinggal 1 zirah, tiba-tiba dia melakukan amalan penghuni surga, kemudian dia masuk surga. Bisa jadi, kita tidak tahu ya. Jadi kita tidak boleh mentakyin. Demikian pula kita tidak boleh mengatakan si fulan syahid, si fulan mati syahid, tidak boleh. Yang boleh kita katakan si fulan semoga dia mendapatkan mati syahid. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 saja.